Oke semuanya, selamat datang di YB Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 14 sampai 18 April 2025. Seperti biasa, enggak seperti biasa, kali ini reviewnya yang sebelum liburan, itu datanya masih di komputer satu lagi, jadi gue nggak bisa ngambil. Jadi kita akan langsung masuk ke rekomendasi minggu depan aja gitu ya. Jadi cukup singkat video kali ini. Oke, kalau kalian perhatikan IHSG ini kemarin kalau dilihat ya ini masih turun ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah, masih dalam tren arah turunnya. Kalian bisa lihat di sini gitu ya, masih belum ada pembalikan arahnya, masih dalam range-nya di sini. Nah, selama ini belum ditembus, maka akan cukup berat untuk IHSG naik. Tapi gua rasa ya kalau kalian ngikutin rekomendasi MMU gitu ya, gue bilang Maret itu bottom gitu. Nah, ternyata kemarin di open di April sempat di bawah lagi gitu ya, tapi cepat baliknya ke atas lagi ini. Jadi ya memang gue masih percaya kalau Maret ini area bottom ya, anggaplah di April pembukaan 1 hari pertama itu bottom gitu. Mudah-mudahan IHSG tidak tembus di bawah itu. Dan ya sebenarnya gini sih, even IHSG tembus di sini atau kembali ke area ini, gue yakin LQ45 itu bukan di drive oleh LQ45, tapi di drive oleh emiten-emiten yang emang sudah mahal. Contoh kayak emitennya Konglo gitu ya, atau kayak ya emiten-emiten Konglo yang udah terlalu mahal yang digoreng signifikan kemarin naik ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang murah, LQ45 yang perusahaan-perusahaan gede kinerja bagus, gue yakin dia nggak akan turun terlalu jauh gitu. Even dia turun pun dia cepat balik mental lagi ke atas. So udah nggak ada alasan untuk sebenarnya nggak belanja sih. Ini tuh area yang sudah murah banget gitu ya. Kalau kalian nggak belanja di sini mungkin kalian akan miss ya. Gue nggak yakin IHSG itu bisa di bawah daripada ini lagi sih gitu. Oke. Kita langsung masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama ada Bank Mandiri. Mandiri ini minggu depan ada ex-date ya, tanggal 14 itu ex-date, dia bagi dividen 466, jadi ini kemungkinan akan turun sebanyak 460 ya. Kalau kita kurangin 5.100 kurang 466 511 kurang 466 ya sekitar 4.600 gitu ya. Jadi ini cukup menarik, kayak BRI lah ya, turun gitu, opening drop tapi ya pelan-pelan naik gitu, lumayan naik 3 tick gitu. Gue rasa Bank Mandiri karena ini turunnya cukup dalam gitu ya, ini naiknya sih bisa lumayan gitu. 466 itu 460 itu di area sini nih ya. Jadi Bank Mandiri open nanti akan sekitar area ini. Nah kalau di bawah ini berarti dia masuk area murah. So area entry untuk Bank Mandiri di area 4.500 sampai 4.630, cut loss 4.480. Target price pertama nutupin gap sini kejauhan. Atas ini dulu 4.860. Target kedua baru di sini 5.000 lah ya. Yang kedua ada SCMA. Nah, SCMA juga cukup menarik ya. Dia IHSG turun dalam, dia masih bertahan di sini. Kemarin sempat drop tapi habis itu balik lagi ke sini. Ini juga cukup menarik karena udah berada pada area support yang mungkin ada ekor-ekor bawah. Ini mungkin bisa jadi area untuk entry gitu ya. Oke, area entry SMA 180 sampai 185, cut loss 178, R1 193 lah ya, R2 nya 200. Yang ketiga ada ADMR. Ini ADMR juga sama, ini area bawah ini juga cukup kuat. Kemarin area sideways di atas ini ada resistance lah ya, kalau kita lihat di sini. Ini resistance cukup kuat sini. Nah, tapi di area bawah ini juga akumulasinya lumayan gitu. Jadi ya
range-nya masih di sini ya. Area entry untuk ADMR 770 sampai 800, cut loss 760, R1 tengah ini 850, R2 baru di atas 900. Yang keempat ada Goto. Ini Goto juga cukup menarik ya. Ini mulai mantul lagi ke atas. Kemarin sempat drop ARB 2 hari, terus mantul atas, cuma belum bisa nembus 78. Cuma ya, gua rasa ini menjadi area yang cukup menarik nih. Gitu. Area entry untuk Goto 74 sampai 77, cut loss 72, R1 80, R2-nya di sini resistance 83. Next yang terakhir, buka. Nah, buka juga cukup menarik. Ini sideways-nya juga cukup kelihatan lebar ya. Bottoming di sini, low bottoming di sini. Nah, ini lagi di resistance. Kalau bisa di break ini bagus banget. Mestinya lumayan kencang gitu ya. Nah, area entry untuk buka 125 sampai 130. Cut loss 120, R1 ini ya 135, 136, R2-nya di 144. Gue mau ngajak kalian join di YBP Topik. Kalian bisa kontak nomor yang tertera di video ini, Dina 0816360059. Fasilitas yang gue berikan ada grup Telegram khusus nasabah, ada kelas free bulanan, monthly market update, dan akses kelas berbayar seperti Stock School, RTOB, dan lain-lain. Dan akan gue usahakan ada live trade, tapi gue nggak janji. Kalau ada, gue bisa lakuin. Gue bakal kasih kalian arahan buy and sell, at least bisa ngebantu kalian yang senang fast trade. Oke? Oke, sekian ya 5 rekomendasi saham untuk minggu depan dari YBB Topik. Silahkan kalau kalian merasa channel ini cukup menarik ya, like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian supaya jadi bisa lebih besar. Thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.